Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Etika Akademik yang diampu oleh dosen Bapak Ilvan Tufail MPD. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup dan cabang-cabang kajian ilmu filsafat. Baiklah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk manusia dan segala aktivitasnya dan semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Filsafat mengkaji hakikat segala sesuatu, termasuk hakikat diri manusia, hakikat alam semesta, hakikat pengetahuan, hakikat nilai, dan hakikat keindahan. Filsafat membahas segala sesuatu secara mendalam dan menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi saja. Filsafat tidak hanya membahas hal-hal yang bersifat abstrak, tetapi juga hal-hal yang bersifat konkret. Ruang lingkup filsafat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau keberadaan. Ontologi mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang alam semesta. Dengan kata lain, ontologi menjelaskan mengenai pertanyaan apa. Selanjutnya yaitu epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Epistemologi mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang pengetahuan, yaitu yang dengan kata lain bisa dikatakan epistemologi menjelaskan pertanyaan tentang bagaimana. Kemudian ada aksiologi yang cabang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai. Aksiologi mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang nilai. Dan dengan kata lain, aksiologi menjelaskan pertanyaan-pertanyaan untuk apa. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada, sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Cabang-cabang filsafat. Menurut De Liang-ji, pembagian filsafat berdasarkan pada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Filsafat sistematis terdiri dari metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Sedangkan filsafat khusus terdiri dari filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat budi, filsafat politik, filsafat agama, filsafat kehidupan, dan filsafat nilai. Kemudian filsafat keilmuan terdiri dari filsafat matematika, filsafat ilmu-ilmu fisik, filsafat biologi, filsafat linguistik, dan filsafat psikologi.
Dalam studi filsafat, untuk memahaminya secara baik, paling tidak kita harus mempelajari 6 bidang pokok, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Baiklah, untuk cabang filsafat yang pertama yaitu ada metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang memuat suatu bagian dari persoalan filsafat yang membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling universal, membicarakan sesuatu yang bersifat keluarbiasaan, membicarakan karakteristik hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia, berupaya menyajikan suatu pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu, membicarakan persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, pengertian tentang kemerdekaan, wujud Tuhan, kehidupan setelah mati, dan lainnya. Metafisika ini suatu cabang filsafat yang paling sulit dipahami, terutama bagi pemuda yang belajar filsafat. Pada umumnya, filsafat kontemporer yang orientasinya pada pengetahuan ilmiah, terdapat metafisika yang lebih skeptis. Itu menurut Fuad Ihsan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu yang terbitan PT Rineka Cipta Jakarta tahun 2010 di halaman 40 sampai 42. Cabang filsafat yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu dari kata episteme dalam bahasa Inggris epistemic dan logos, adalah teori pengetahuan yang mengkaji tentang asal-usul, anggapan dasar, tabiat, rentang, dan kecermatan yang meliputi kebenaran, keterandalan, dan keabsahan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah. Cabang filsafat yang selanjutnya yaitu logika. Cabang filsafat yang secara khusus membahas aturan pikir yang benar dan valid disebut sebagai logika. Logika memeriksa struktur dan prinsip-prinsip pemikiran yang benar serta memberikan alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen. Cabang-cabang filsafat logika dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu logika formal dan logika material. Lalu cabang filsafat selanjutnya yaitu etika. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata etikos atau ethos yang berarti adat, kebiasaan, dan praktik. Secara umum, etika merupakan teori tentang laku perbuatan manusia, dipandang nilai baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Cabang filsafat yang selanjutnya yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Estetika membahas tentang hakikat keindahan,
unsur-unsur keindahan, dan sebagainya. Kemudian cabang filsafat yang terakhir yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Biasanya, sejarah filsafat ini memuat sebagai pemikiran kefilsafatan yang beraneka ragam mulai dari zaman pra-Yunani hingga zaman modern. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah filsafat adalah sebuah ilmu yang sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang. Walaupun memang sedikit rumit bagi sebagian anggapan orang tentang filsafat, tetapi apabila kita dapat mempelajarinya secara sistematik, maka akan didapat pemahaman yang komprehensif mengenai filsafat tersebut. Dalam studi filsafat, untuk memahaminya secara baik, paling tidak kita harus mempelajari 6 bidang pokok, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Filsafat merupakan bidang studi sedemikian luasnya, sehingga diperlukan pembagian yang lebih kecil lagi. Dalam pembagian tersebut tidak ada tata cara pembagian, sehingga terdapat perbedaan, hingga banyak cabang yang muncul dan dibuat. Dari banyaknya cabang tersebut, hendaklah kita dapat menyaring segala hal yang baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Sedikit saran dari saya, sebagai manusia yang telah dianugerahi potensi berharga yaitu akal, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh akal tersebut melalui belajar filsafat. Karena dengan filsafat kita sebagai manusia mampu berpikir, bernalar, dan memahami diri serta lingkungannya, serta berefleksi tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia memandang dunia dan menata kehidupan. Sekian video penjelasan dari saya tentang ruang lingkup dan cabang kajian filsafat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tambahkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel saya lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.